Bagaimana mungkin kita ingin membangun bahtera rumah tangga yang di sana kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan aktivitas yang diawali aktivitas yang haram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini dan ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru masuk ke video ini, yang baru masuk ke channel ini, silahkan di-subscribe channelnya ya. Jangan lupa klik tanda loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi ketika ada video-video baru dari aku ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing ya, berkaitan dengan berkaitan dengan rumah tangga gitu ya. Karena kita punya punya Instagram khusus berkaitan dengan konsultan keluarga samawa. Buat teman-teman silahkan di follow Instagram konsultan keluarga samawa 1 ya. Jadi teman-teman yang ingin konsultasi berkaitan dengan permasalahan keluarganya silahkan DM di akun Instagramnya. Dan juga buat teman-teman yang mau menikah misalnya gitu, yang mau diskusi silahkan, nanti teman-teman bisa saya bantu insyaallah ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini aku ingin sharing berkaitan dengan ada beberapa kesalahan yang terjadi ya ketika kita ingin membangun bahtera rumah tangga. Apa aja itu? Nah, saya mulai dari pranikah ya, kejadian sebelum pernikahan. Jadi beberapa dari kita ya, kebanyakan saya melihat juga kebanyakan dari kita ya, mengawali bahtera rumah tangga itu ketika ingin mencari pasangan lewat aktivitas yang namanya pacaran. Nah, sedangkan yang masyhur di tengah-tengah kita yang sudah kita pahami sama-sama bahwa aktivitas pacaran adalah aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelaskan wala taqrabu zina, dan jangan mendekati zina, dan aktivitas pacaran ini sebenarnya mendekatkan pada zina. Nah, dan aktivitas ini ya aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita ingin membangun bahtera rumah tangga yang di sana kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan aktivitas yang diawali aktivitas yang haram, aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesalahan yang pertama, yaitu pacaran. Lalu yang kedua, ya, kesalahan yang terjadi yaitu biasanya ya, pasangan-pasangan kita itu melakukan aktivitas yang namanya mengikat sang wanita dengan aktivitas tunangan ya, tunangan. Nah, dalam Islam kita mengenal istilah yang namanya khitbah. Walaupun kalau kita mau lihat ya, secara istilah atau secara bahasa saja ya, tunangan dan khitbah itu hampir sama ya, berkaitan dengan mengikat. Namun ketika kita melihat hakikatnya, aktivitasnya, maka terdapat perbandingan yang luar biasa, perbandingan yang jauh antara aktivitas tunangan, aktivitas pacaran, aktivitas khitbah ya. Nah, yang pertama dalam aktivitas tunangan ya, ada namanya tukar cincin ya, tukar cincin. Nah, ketika dalam tunangan, tukar cincinnya itu antara si pria dan si wanita memberikan cincin ya, saling memberikan cincin ya, saling memberikan cincin, lalu ada aktivitas foto bersama ya, dan mengumbar aktivitas tunangan yang mereka lakukan. Jadi mereka sebar ke media sosial, mereka sebar ke teman-teman, ke semua orang mereka sebar aktivitas tunangannya. Padahal ini hanya aktivitas tunangan, belum sah, hanya sekedar mengikat. Nah, sedangkan dalam khitbah ya, pemberian cincin sebagai bukti keseriusan seorang pria itu biasanya hanya dilakukan oleh ibunya seorang pria dan memberikannya kepada sang wanita. Ini sebagai bukti, sebagai bentuk keseriusan bahwa keluarga si laki-laki dan laki-lakinya serius ingin menikahi si perempuan.
Nah, tidak ada aktivitas foto bareng, tidak ada aktivitas penyebaran informasi kepada semua orang. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan untuk menyembunyikan aktivitas khitbah gitu. Dan nanti Allah perintahkan untuk mensiarkan aktivitas pernikahan, walimatul ursnya. Nah, ini terjadi perbedaan yang luar biasa, yang jauh antara tunangan dan khitbah ya. Yang kedua, dalam khitbah juga dalam tunangan pertama ya, itu mengikat seorang wanita. Namun ketika melakukan negosiasi waktu ya, ini yang disayangkan, terjadi sangat panjangnya waktu antara waktu tunangan dan pernikahan. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, ini udah seperti kredit motor ya gitu. Nah, sedangkan dalam khitbah ya, keseriusan itu diperlihatkan bahwa jarak antara khitbah dan pernikahan itu tidak sampai 6 bulan gitu. Itu paling lama itu 6 bulan. Dan biasanya kalau teman-teman ikut saya ketika saya menjadi pihak ketiga yang menghubungkan antara wanita dan pria yang ingin menikah, saya memberi waktu itu cuma 3 bulan. Itu tanda keseriusan. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena ketika jaraknya sudah terlalu lama, maka dikhawatirkan akan terjadi aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh Islam. Contoh ya, kebanyakan dari kita melihat ketika sudah adanya ikatan tunangan ya, jadi seolah-olah pria atau wanita itu seolah-olah sudah menjadi milik kita, sudah sah seperti itu ya. Jadi bisa pergi bareng, berduaan, main bareng ya, jalan-jalan bareng berdua gitu. Sedangkan dalam aktivitas ini adalah aktivitas yang dilarang oleh Islam. Dalam khitbah tidak boleh dilakukan hal itu. Kenapa? Seperti tadi, mereka belum halal. Ini hanya sebagai mengikat bahwa serius untuk menikahi, dan mereka belum halal. Jadi belum boleh pergi bareng, belum boleh boncengan bareng ya, nggak boleh. Terus bagaimana kalau pengen tahu dalam khitbah bagaimana caranya pengen tahu, kan kita pengen tahu aktivitas si wanita dan lain sebagainya. Nah itu nanti ada pihak ketiganya, ada ibunya ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin di lain waktu insya Allah kita bisa bahaslah berkaitan dengan bagaimana tadi ya, ada yang namanya ta'aruf, ada yang namanya khitbah, lalu nikah dan walimatul urs. Nanti mudah-mudahan kita punya waktu lain untuk bisa bahas perkara itu. Nah itu yang terjadi ya, berkaitan tadi bagaimana perbandingannya antara tunangan dan khitbah. Nah lalu kesalahan yang terjadi, yang sering terjadi ketika kita ingin membangun bahtera rumah tangga, terjadi ketika ijab kabul atau akad ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas akad. Nah biasanya ya, terjadi nih yang sering juga kita lihat ya, ketika seorang pria ya berjabat tangan dengan sang wali ya untuk mengucapkan ijab, lalu dikabulkan oleh sang wali ya, sang mempelai wanita itu duduk di samping sang laki-laki gitu. Duduk di samping sang laki-laki. Nah ini adalah aktivitas yang dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena aktivitas seperti ini tadi ya, mereka berdua itu belum sah. Sahnya pernikahan mereka bisa dikatakan sebagai seorang suami dan istri ketika ijab kabul itu selesai, dianggap sah oleh wali dan saksi. Jadi seperti itu. Nah seharusnya bagaimana yang baik, bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam Islam ya, ketika ya biarkan saja si laki-laki, mempelai laki-laki dan wali itu melakukan aktivitasnya ijab kabul, lalu sang wanita bisa duduk di belakang, duduk di samping ibunya. Atau ketika misalnya akad itu dilakukan di rumah, maka si mempelai wanita lebih baik juga ya duduk saja di dalam kamarnya. Ketika sah kata wali ya dan saksi, maka mereka sah menjadi seorang suami istri. Lalu sang wanita bisa bersandingan dengan sang laki-laki karena mereka sudah
sudah sah. Jadi seperti itu. Nah, itu kesalahan yang terjadi ketika ijab kabul. Nah, lalu ada kesalahan lagi yang terjadi ya kalau kita mau lihat, yaitu ketika melakukan walimatul urs atau pesta pernikahan. Nah, dalam walimatul urs atau pesta pernikahan ini ada beberapa hal yang terjadi ya, kesalahan yang terjadi. Yang pertama, kami melihat ada beberapa kejadian atau beberapa mungkin daerah atau apa, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu melakukan adat istiadat yang melanggar syariat. Ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana adat yang pernah teman-teman lihat, ada yang ada di kampung teman-teman dan lain sebagainya. Saya tidak ingin menjustifikasi langsung gitu ya, tapi gambaran aja. Misalnya adatnya gini loh, contoh misalnya ketika melakukan walimatul urs diawali dengan adat sang mempelai wanita diarak, misalnya digendong oleh seluruh pemuda kampung misalnya. Nah, ini kan hal yang dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena pemuda kampung itu bukan mahramnya si mempelai wanita. Atau misalnya contoh ketika wanita ingin melakukan walimatul urs, si mempelai wanita harus diceburkan dulu ke dalam 7 sungai misalnya gitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Atau harus motong kepala kerbau gitu ya, agar selamat misalnya, agar apa gitu. Jadi ya selanjutnya teman-teman bisa berpikir sendiri dan lihat sendiri. Nah, itu yang pertama ada dalam walimatul urs. Yang kedua, dalam walimatul urs itu terjadi biasanya yang sering juga kita lihat adalah foto bareng. Nah, ini dia. Biasanya mempelai ya, wanita dan laki-laki itu kan menjadi objek foto bagi semua tamu undangan. Dan sayangnya yang terjadi itu biasanya adalah terjadinya foto dengan yang bukan mahram. Misalnya mempelai laki-laki, mempelai wanita gitu kan. Dan di samping mempelai wanita itu laki-laki, teman laki-lakinya. Sedangkan di samping mempelai pria itu ada teman-teman wanitanya, padahal itu bukan mahram gitu. Jadi solusinya adalah ya kita harus tahu mana mahram kita gitu. Jadi ketika kita ingin foto, oh ini bukan mahram, sang wanita ini bukan mahram, ya silakan di samping istri saya ya gitu. Atau sang wanita juga gitu, yang laki-laki di samping suami saya ya gitu, agar pelanggaran itu tidak terjadi ya seperti itu. Nah, yang ketiga dalam walimatul urs itu terjadinya ikhtilat ya, campur baur antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Sedangkan ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan campur baur itu kecuali misalnya dalam keadaan yang darurat misalnya, atau memang tidak mungkin dipisahkan. Contoh misalnya kayak di Masjidil Haram, itu kan tidak mungkin dipisahkan, maka sab wanita dan sab laki-laki itu bercampur gitu. Karena itu sudah tidak mungkin untuk dipisahkan. Sedangkan dalam walimatul urs itu masih mungkin untuk dipisahkan gitu. Jadi dipisah kedua, sebelahnya tamu laki-laki dan sebelahnya tamu perempuan, bisa. Kenapa? Karena kita udah menjalankannya itu. Karena kita juga udah mempraktekannya, dan teman-teman kita juga banyak udah mempraktekkan perkara itu. Jadi tidak bisa menjadi alasan gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi dalam walimatul urs ya. Itu beberapa yang terjadi. Dan yang terakhir ya, beberapa kesalahan yang terjadi ketika ingin membangun rumah tangga, yaitu ketika pasca akad ya, dalam menjalankan aktivitas suami istri ya, dalam menjalankan rumah tangga ini gitu kan. Apa itu kesalahannya? Yaitu tidak punya ilmu gitu. Nah, walaupun ilmu itu tidak menjamin keluarga kita itu bisa utuh selamanya, namun ilmu inilah yang membuat kita tidak melanggar syariat ya, bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya suami nggak punya ilmu, bisa jadi nanti suami yang nusyus misalnya. Dia nggak tahu bahwa
istrinya itu harus pakai hijab, harus menutup aurat ya. Bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri, dia tidak punya ilmu. Dan istri juga harus punya ilmu ya. Kalau dia nggak punya ilmu, dia bisa menjadi istri yang durhaka. Dia tidak tahu bagaimana memuliakan suaminya, dia tidak tahu bagaimana cara bersikap pada suaminya ya. Dia tidak tahu bagaimana cara melayani suaminya, dia tidak tahu bagaimana cara tanggung jawab dia sebagai seorang istri ya, dan sebagainya. Maka ilmu ini sangat penting untuk kita menjadi seorang istri ataupun suami. Nah, itu aja mungkin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, sharing-sharing saya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman semua, hal yang paling penting ya yang harus kita lakukan saat sekarang ini adalah miliki ilmu. Ya, pelajari dulu ilmunya ya, minimal ilmu-ilmu dasarnya itu kita udah punya. Dan seperti tadi ya, step by stepnya itu teman-teman jangan sampai melakukan kesalahan, karena kita membangun rumah tangga ini kan tujuannya untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas keluarga kita. Nah, bagaimana mungkin Allah memberikan ridhonya kepada kita, memberikan keberkahannya pada keluarga kita ketika kita memulainya saja dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana yang udah kelanjur gitu? Ya, bermohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taubat bersama. Saya itu bukan orang yang benar-benar suci ya. Tidak, saya juga bukan, keluarga kami juga bukan keluarga yang benar-benar sudah taat, bukan benar-benar tidak ada kesalahan, tidak mungkin kan gitu. Saya juga nikahnya baru, tapi inilah yang saya bisa informasikan buat teman-teman untuk apa, agar kita saling mengingatkan. Ini bukan saling menggurui ya, bukan menggurui, tapi saya ingin hanya mengingatkan. Mungkin ini yang saya ketahui. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan, dan menambah lagi ilmu-ilmu jika teman-teman yang ingin mau menikah, dan teman-teman yang sudah menikah juga, maka dibutuhkan ilmu bagaimana untuk mendidik anak agar anak kita itu bisa menjadi anak yang bermanfaat buat kita nantinya ketika kita sudah tiada gitu ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itu aja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada yang tersinggung ya. Ini kita saling mengingatkan ya, karena kata Allah itu ya, sampaikan walaupun itu pahit dan gitu. Dan saya mohon buat teman-teman semua, jika ada yang salah dari penjelasan saya tadi, silakan teman-teman kasih masukan, saran atau kritiknya ya untuk saya, agar saya juga bisa menambah wawasan, bisa memperbaiki diri ya. Dan buat teman-teman semua yang masih punya beberapa masukan ya dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam membangun rumah tangga, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan semoga ini nanti bisa menambah pengetahuan kita ya. Mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak udah stay dari awal sampai akhir ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di share ya sebanyak-banyaknya, agar teman-teman kita yang ada di luar juga mengetahui informasi ini, dan kita bisa benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa? Karena inilah tujuan kita ya. Tidak ada yang tidak ingin menikah dong gitu ya, pasti. Apalagi kan ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW ya, agar kita menikah. Bahkan Rasulullah itu kan menyuruh ya ma'syarasy syabab kan, wahai pemuda, jika kamu telah mampu maka menikahlah. Pemuda yang disuruh Rasulullah itu menikah. Kenapa? Karena menikah itu adalah cara kita menjalankan setengah agama. Luar biasa kan, tapi harus dengan ilmu ya, dan beberapa hal. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi insyaallah berkaitan dengan pranikah ya, berkaitan dengan pernikahan dan lain sebagainya insyaallah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.